Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marhaban bikum ayuha talaba fi hadha al-liqa. معنا درس كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو كتاب شرح لكتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. في هذا اللقاء نقرأ إن شاء الله مقدمة Asy-Syarih. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca muqaddimah pensyarahnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa narju minkum jami'an an tahtammu fi qira'atin nas kadzalika fi tarjamatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Muqaddimah artinya pendahuluan. Biqalamil 'allama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di. Ini adalah tulisan Al-'Allama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di. Wa hiya تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. وهي مقدمة tersebut tashtamilu mencakup safwat akidah ahli sunnah, pilihan-pilihan dari akidah ahli sunnah. Makna dzalika laysa jami'an. Ini bukan seluruhnya, bukan. Nah, sebagian pilihan usul-usul dasar-dasarnya saja. Wa khulasatiha, dan ringkasan akidah ahlus sunnah al-mustamaddati, yang bersumber minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan sunnah. Jadi di dalam muqaddimah ini pensyarah yaitu Syekh As-Sa'di mencantumkan khulasah, ringkasan akidah ahlus sunnah yang bersumber tentunya dari Al-Quran dan sunnah. Taban wa hadza muhimmun jiddan. Perkara seperti ini penting. Jadi sebelum mempelajari kitab Tauhid, penulis terlebih dahulu mencantumkan ringkasan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kay yu'ti lana tasawwuran 'aman an aqidati ahli sunnah, sehingga memberikan kepada kita tasawwur 'am, gambaran secara umum tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Faqala rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat
kalimat tersebut diambil dari khutbatul hajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tahfadzunahu, dan kalian semua hafal khutbatul hajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kami memuji Allah dan kami pun memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Kami memohon ampunan kepada Allah, kami bertobat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa sayyiati a'malina. Kami pun berlindung kepada Allah dari keburukan amal kami. Man yahdillah, barang siapa yang diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah, fala mudilla lahu, maka tidak akan ada orang yang mampu menyesatkannya. Wabil aks, sebaliknya. Wa man yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiya lahu, tidak akan ada orang yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Maha Esa Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku pun bersaksi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalimat ini fihi fawaid jammah. Di dalamnya sangat banyak faidah. Di mana kita memuji Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Maka di antara maknanya adalah kullul kamal lillah. Seluruh kesempurnaan hanya milik Allah. Maka tidak boleh kita menuntut seseorang sempurna, sementara Allah telah menetapkan bahwa kullul kamal, seluruh kesempurnaan adalah hanya milik Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap keinginan, dalam setiap langkah yang kita lakukan, dalam setiap kebaikan yang akan kita lakukan, kita mesti memohon pertolongan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris, semangatlah engkau, ala ma yanfa'uka, untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah. Karena jika bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan pernah mampu melakukan apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Kemudian kita beristighfar. Wa nastaghfiruh. Nabi SAW setiap hari istighfarnya minimal 70 kali. Dan yang paling sering adalah 100 kali. Itu Nabi SAW. Padahal Nabi telah diampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi tetap saja setiap hari beristighfar kepada Allah. Wa natubu ilaih, kita bertaubat kepada Allah. Karena kehidupan kita tidak lepas dari kesalahan. Di hadapan kita adalah segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Bahkan yang tidak nampak terkadang jauh lebih banyak daripada yang nampak. Maka kita bertaubat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya jiwa ini. Karena itu butuh tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dengan melakukan amal-amal saleh,
dengan senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Karena itu kita ingat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang menghapusnya. Karena setiap kita tidak lepas dari perbuatan buruk, dari perbuatan maksiat dan dosa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan kejelekan amal. Kemudian kita menyatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah tidak ada yang mampu menyesatkannya. Ini menunjukkan pentingnya i'timad 'ala Allah. Pentingnya kita bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Bahwa karena kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, waman yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Idzan labud an natadarra amam Allah, kita tadarru, kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Natlubu minhu al-aun, mohon kepada Allah pertolongan. Kita tetap melakukan beragam sebab karena Allah memerintahkan untuk melakukan hal itu. Walakin labud an na'taqid anna man yahdihillahu fala mudilla lahu. Orang yang telah diberikan hidayah kepada Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, faqad sabaqa an katabna ta'liqan latifan. Sebelumnya kami telah menulis ta'liqan latif, komentar latif, ya, yakni sedikit komentar tapi sedikit pun faedahnya banyak. Fi mawdu'at, pada tema-tema yang ada dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab qaddasallahu ruhahu. Fahasala fihi naf'un wa ma'unatun lil mushtaghilin. Ternyata di dalamnya didapati manfaat dan menolong orang-orang yang sibuk mempelajari kitab Tauhid. Ternyata catatan tersebut sangat membantu orang-orang yang mempelajari kitab Tauhid. Yanfa'ul mushtaghilin, yanfa bihi al mushtaghilin, memberikan manfaat kepada orang yang mengkajinya atau mempelajari kitab Tauhid. Wa musa'adatul lil muallimin, sangat membantu para pengajar. Ternyata sangat membantu para pengajar. Limadha? Kenapa? Lima fihi minat tafsilatin nafi'ah ma'al wuduh at-tam. Karena karena di dalamnya minat tafsilat an-nafiyah, ada rincian-rincian yang bermanfaat, ma'al wuduh at-tam, disertai dengan kejelasan yang sangat jelas. Jadi kitab Al-Qaul Sadid ini, ya, di antara keistimewaannya adalah terkandung di dalamnya rincian sehingga jelas bagi seorang pelajar. Contoh, ketika membahas masalah khauf, ya, bahwa khauf atau rasa takut itu bisa kita lakukan
hanya kepada Allah. Dirinci oleh penulis. Ada khauf yang bersifat tabi'i, ada khauf yang ibadah. Nah, dirinci sehingga jelas bagi kita mana khauf yang tidak boleh kita lakukan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Mana khauf yang sifatnya tabiat. Fihi minat tafsilat, ada rincian yang bermanfaat dan sangat jelas. Jadi itu diantara kelebihan kitab Al-Qaulus Sadid karya Syekh As-Sa'di. Di dalamnya ada rincian, sementara penjelasannya disampaikan dengan sangat jelas. Kemudian kata penulis, wa tubi'a bi matbatil imam, dicetak di percetakan al-imam, thumma nafadat nusakhuhu. Kemudian naskah tersebut atau buku-buku tersebut habis. Ma'a kathrati talabi alai, pada permintaannya banyak. Ya. Wada'atil hajatu syadidah ila i'adati tab'ihi wa nashrihi. Kebutuhan sangat mendesak untuk kembali dicetak dan disebarluaskan. Taban, lianna hadzal kitab yatakallam 'anit tauhid wa hadha min aham al-mawad. Tentu karena buku ini adalah buku tauhid. Dan di antara materi yang sangat-sangat dibutuhkan. Fi hajah massah, ada kebutuhan yang sangat mendesak fi dirasati mithli hadzal kitab, untuk mempelajari kitab seperti ini. Taib. Kemudian penulis berkata, wa fi hadhil marrah, pada kesempatan ini atau cetakan ini, badali an uqaddima amama dzalik muqaddimatan mukhtasaratan. Badali, tampaklah bagiku, maksudnya ada ide, terlintas sebuah ide. An uqaddima amama dzalik, saya berikan muqaddimah di depannya, muqaddimatan mukhtasaratan, berupa pendahuluan ringkas, tahtawi ala mujmalat aqaid ahli sunnah, yang mencakup akidah ahli sunnah secara umum, fil usul wa tawabi'iha, tentang dasar-dasar akidah dan tawabinya, pengikutnya. Nah, jadi muqaddimah tersebut ya mencakup mujmalat aqaid ahli sunnah, akidah ahli sunnah secara mujmal atau secara umum. Taban hadha muhim lianna hadhihi al-muqaddimah tu'ti lana tasawuran aman an aqidati ahli sunnati wal jamaah. Tentunya ini penting bagi seorang pelajar. Penting. Kenapa? Karena muqaddimah ini bisa memberikan tasawwur am, gambaran secara umum tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Taib, fa aqulu musta'inan billah, lalu aku katakan seraya memohon pertolongan kepada Allah. Wa alladhi sanaqra insyaallah fi al-liqa al-mustaqbal. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bacakan perkataan penulis, wa dzalika annahum yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa ila akhirih. Itu tentang rukun iman. Naktafi bihadza, narju minkum jami'an an tahtammu biqira'atin nas kadzalika bitarjamatihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.